Nah, ini kita pun juga sudah pernah mengalami hal yang seperti itu pada saat presiden pertama dulu sampai 21 tahun dan kemudian Presiden Soeharto pun sampai 32 tahun. Sekali lagi memang bagaimana kemudian kita memegang konstitusi kita. Kita cukup amanah untuk menjalankannya atau kita memang sepakat untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan kalau yang lebih baik sih oke gitu ya, dan menjaga, melindungi hak-hak rakyat. Tapi kalau kemudian itu mencederai hak rakyat, itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita koreksi, jangan sampai yang seperti itu terjadi. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa konsisten? Tentu kita akan kembali lagi sekali lagi kepada undang-undang dasar kita. Bicaranya bagaimana, amanahnya bagaimana, bahwa pemerintahan di Indonesia ini didasarkannya pada konstitusi yang ada, hukum dasar yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tidak berdasarkan pada kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu harus dibatasi. Karena kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung korup. Kan seperti itu. Nah, upaya inilah ditatanya melalui undang-undang. Kita juga sudah melihat di dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu pun itu juga ada gitu ya, di mana di pasal 169 mengenai pemilu pun juga diatur berapa lama gitu ya seorang presiden ini nantinya menjabat, dan putusan yang sempat kita ada ya di uji di MK pun juga tetap ya konsisten terhadap hal tersebut, bahwa mereka pasangan calon presiden ini menjabatnya ya paling lama akhirnya kemudian 2 kali, disimpulkannya adalah seperti itu. Baik, bisa dilanjut Mas. Nah, tadi saya sudah berulang kali ya menyampaikan juga Presiden Soekarno 21 tahun, tapi kita juga melihat bahwa pada masa itu memang ada beberapa kali perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati di awal pendirian negara ini, kemudian sempat diubah dengan adanya konstitusi RIS, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1950, kemudian balik lagi dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Bahkan melalui TAP MPRS nomor 3, MPRS 63, pengangkatan Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia menjadi presiden seumur hidup itu pernah terjadi. Nah, apa artinya ini? Pengalaman, sejarah yang sudah kita sama-sama nggak mengalami, tapi nggak ada catatannya ya, dan kita bisa membaca catatan tersebut yaitu pada eranya Presiden Soekarno maupun era Presiden Soeharto. Apakah tidak ada konstitusi? Ada. Tapi kenapa demikian? Nah, bunyinya tadi yang ketika Presiden Soeharto karena dapat dipilih kembali, maka dapat dipilih kembali. Konstitusional sebenarnya, tetapi memang tafsir terhadap rasa dapat dipilih kembali inilah yang kemudian tidak membatasi masa jabatan itu sendiri. Tertulis memang 5 tahun, tapi dapat dipilih kembali. Dapat dipilih kembalinya inilah yang memberikan ruang kepada seseorang untuk berulang kali menjabat jabatan yang sama, sehingga total sampai 32 tahun. Nah, jadi kita memang sekali lagi harus hati-hati, amanah terhadap konstitusi, tapi bagaimana cara mengamankan konstitusi diri menjadi satu persoalan yang penting. Bisa dilanjutkan. Nah, saya langsung menutup gitu ya, karena nanti mungkin lebih luas ruang diskusi, dan juga Pak Bambang pasti akan menyampaikan hal-hal yang penting sekali karena beliau memang konsennya pada hukum tata negara gitu ya. Nah, di sini lalu apa yang kemudian penting kalau sebenarnya pada era Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto pun kita juga memegang konstitusi gitu ya, dengan berbagai perubahan atau yang satunya konsisten, tapi karena ada frasa yang bisa ditafsirkan kemudian bisa berulang kali. Maka apa yang penting di sini? Yang penting adalah semangat dan kemauan politik para penyelenggara negara ini mau membawa negara ini kemana. Meskipun sudah dirumuskan dengan jelas bahwa Undang-Undang Dasar menganut asas kedaulatan rakyat ataupun demokrasi gitu ya, namun jika para penyelenggara negaranya tidak berjiwa demokrasi dan tidak mempunyai tekad serta komitmen untuk mewujudkan demokrasi, maka demokrasi ini hanya sebatas retorika belaka.
ini saya ngutip juga gitu ya dari Prof. Jimli, meskipun juga dengan beberapa bacaan yang lain gitu ya, bahwa pada intinya sesempurna apapun sebuah peraturan, bahkan ini undang-undang dasar, namun jika semangat para penyelenggara itu memang bagus, maka ya pasti bagus. Tapi sesempurna apapun undang-undangnya gitu ya, tapi kalau kemudian tidak ada niatan untuk mewujudkan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi warga negaranya, maka yang terjadi juga akan terjadi penyimpangan. Jadi yang paling ideal adalah undang-undang dasarnya memang sudah bagus, kemudian niatan dari para penyelenggaranya pun juga bagus. Tapi misalnya seperti tadi ya di dalam pasal 7 sebelum diamandemen 5 tahun, tapi kemudian boleh dipilih kembali kalau itu ada niatan yang baik dari para penyelenggara, maka kita etis gitu, ada rasa pantasnya seberapa sih, cukup 2 kali, maka kemudian 2 kali disudahi. Tapi ketika memang tidak, bunyinya kan seperti ini, berarti ini boleh, ya sudah dilakukanlah berulang kali. Jadi sekali lagi, maka yang terpenting di dalam hal ini selain undang-undang dasarnya, para penyelenggara ini menjadi kata kunci. Bagaimana semangat mereka untuk menjaga konstitusi ini? Bagaimana semangat mereka untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini? Kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas tujuan yang hendak dicapai. Tapi kalau kemudian di dalam prakteknya ada keinginan-keinginan lain, kepentingan-kepentingan politik yang lain, yang kemudian bisa membelokkan arah, maka kita punya kewajiban untuk bagaimana menjaga itu tidak terlalu melenceng dan bisa kembali kepada rel sesuai dengan yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.